Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan nama kakak Devesa Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 12020505031. Kalian bisa panggil kakak dengan nama Kak Devia. Nah, perkenalkan juga teman kakak. Terima kasih Kak Devia. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih belajar online-nya? Semoga selalu semangat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak yaitu Kak Arini Nur Fazri. Bisa dipanggil dengan Kak Arini ataupun Kak Arin. Nah, beberapa menit ke depan kakak sama Kak Devia ini akan memberikan materi pembelajaran tentang pengukuran panjang dan berat. Insya Allah videonya nggak akan ngebosenin, jadi adik-adik harus stay ya. Nah, dan sebelum belajar kita berdoa bareng-bareng dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, karena sudah berdoa, oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini ya. Semangat! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini kita mulai ya, yaitu ada pengukuran panjang dan berat. Nah, jadi di sini tuh ada kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya ini, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pengukuran panjang. Lalu yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pengukuran berat. Nah, pasti kalian pernah kan mengukur suatu benda dengan menggunakan penggaris? Nah, pasti pernah nih. Jadi, pada kesempatan kali ini tuh kita akan mengukur panjang. Pengukuran panjang. Untuk pengukuran panjangnya ini, pertama kita akan mengukur menggunakan penggaris. Tadi sudah sempat disinggung ya, kalian pasti pernah nih mengukur menggunakan penggaris. Nah, untuk satuan panjang yang digunakan penggaris ini pada umumnya adalah cm ya, atau kita sebut dengan centimeter. Sebelumnya, kakak mau kalian siapkan sebuah pensil dan juga penggaris. Kita coba bareng-bareng nih, gimana sih caranya mengukur benda dengan contoh yang pertama ini bendanya pensil ya, dengan menggunakan penggaris. Oke, siapkan dulu penggaris sama pensilnya. Kakak tungguin di sini. Oke, sudah siap ya? Harus sudah siap. Misal nih, kakak punya kan, kalian juga punya pensil. Pensil ini kakak ingin mengukur berapa sih panjang dari pensil ini. Nah, dengan menggunakan penggaris, ya kita munculin dulu penggarisnya. Kita taruh ujung pensil yang paling lancip, yaitu pada titik 0. Wah, lihat kita pada titik 0, yang lancipnya ya pada titik 0. Kemudian kita lihat nih ujung pensil yang satunya, atau yang ada penghapusnya tersebut. Nah, penghapusnya tersebut ini kan berada pada angka 8 kan. Nah, setelah kakak lihat berarti ternyata pensilnya itu memiliki panjang 8 cm. Maka panjang pensil tersebut adalah 8 cm. Oke, kalau punya kalian berapa nih hasil pengukuran pensilnya? Boleh ya dijawab di hasil pengukurannya di kolom komentar. Oke, kita misal lagi ya. Ada kakak punya makanan, yaitu coklat. Kalian di sini siapa nih yang suka coklat? Kakak kasih suka banget. Jadi kita coba mau ukur berapa sih panjang dari coklat ini. Seperti biasa kita taruh ujungnya ini di titik 0. Lalu kita lihat
ujung yang satunya lagi. Nah, ujung yang satunya kita perhatikan, ujung satunya lagi. Nah, ujung yang satu ini kan berada pada angka 9 dan 10 ya. Berada di tengah-tengahnya, maka panjang coklat tersebut 9 ditambah 10, 19 dibagi 2, yaitu 9,5. Maka panjang coklat tersebut yaitu 9,5 cm. Oke, kita pasti sudah pada paham kan? Jangan lupa mengukur barang-barang yang ada di sekitar juga ya, biar mungkin lebih paham nanti adiknya. Oke, selanjutnya kita ke hubungan antar satuan panjang. Oke, nah apa sih hubungan antar satuan panjang tuh? Jadi dalam pengukuran baku, panjang itu ada 7 satuan yang digunakan di seluruh dunia. Mau dimanapun kalian berada, ukuran ini tuh selalu digunakan. Nah, kalian masih asing atau sudah ada yang tahu tangga-tangga seperti ini nih? Oke, kakak kasih tahu ya, kakak jelaskan sedikit. Jadi, yang pertama ini ada kilometer, km atau kilometer. Lalu yang kedua ini ada hm atau hektometer. Dan yang ketiga ini ada dam atau dekameter. Lalu yang keempat ini ada m atau meter. Lalu ada dm yaitu desimeter, ada cm yaitu sentimeter, dan yang terakhir yaitu ada mm atau milimeter. Nah, jadi ketujuh tangga ini atau ketujuh satuan ini itu tuh satu tangga yang sering digunakan. Jadi kakak harap kalian bisa menghafalnya ya, dan juga pastinya harus memahaminya. Nah, kemudian dalam tangga satuan panjang ini, setiap dia naik tangga, ya maka artinya itu dibagi dengan 10. Kemudian kalau misalkan turun, berarti dikali dengan 10 ya. Nah, ini ada keterangannya di sini. Oke, kalau turun tangga itu berarti dikali dengan 10. Lalu kalau tangganya naik, artinya dibagi dengan 10. Misalnya nih, kalau turun tangganya 2 kali, misalkan 1, 2, artinya itu dikali 100 ya, bukan 20. Kalau misalkan 3 tangga, berarti tambah 1 lagi, berarti dikali dengan 1000. Kalau turunnya 4, berarti dikali dengan 10.000 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, kakak punya 3 km. Pertanyaannya 3 km itu sama dengan berapa dam ya? Nah, untuk menghitung ini kita lihat dulu tangganya. Kita balik ke tangga yang tadi. Wah, nah tangga ini kita lihat tangganya dari kilometer ke dam ini turunnya berapa tangga ya? Kita hitung nih. 1, 2. Maka turunnya 2 tangga. Karena turunnya 2 tangga, artinya kita kalikan 3 ini dengan 100. Maka hasilnya 300. Jadi 3 km hasil nilainya itu sama dengan 300 dam atau dekameter. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Kakak punya 200.000 desimeter. Nilainya itu sama dengan berapa hektometer ya? Oke, nah untuk menghitungnya kita gunakan lagi tangga yang tadi. Kita munculin. Oke, sudah muncul. Nah, karena kita lihat dulu nih, kita lihat berapa tangga yang naik ya dari desimeter ke hektometer ini. Kita lihat nih, 1, 2, 3. Karena yang naik 3 tangga, maka dibagi dengan 1000. Nah, ini kan tadi soalnya 200.000 ya, maka 200 desimeter ini kita bagi dengan 1000. Nah, akhirnya kan 200.000 dibagi 1000, coret 3 nolnya, coret lagi 3, berarti sisa 200 kan? Hasilnya 200 hektometer. Jadi untuk 200.000 desimeter hasilnya nilainya sama dengan 200 hektometer. Nah, seperti itu, cukup mudah ya.
Mungkin pengukuran panjangnya sampai sini. Semoga kalian paham ya apa yang kakak jelaskan. Jangan lupa untuk di rumah ya diulas juga biar semakin paham. Selanjutnya ke pengukuran berat akan disampaikan oleh rekan kakak yang bernama Kak Devia. Oke, lanjut belajar ya. Semangat. Dadah. Selanjutnya kakak akan melanjutkan materi tentang pengukuran berat. Adik-adik, apakah tahu pengukuran berat itu apa? Oke, kakak akan menjelaskan tentang pengertian satuan berat. Berdasarkan Satuan Internasional atau SI, satuan berat standar adalah kilogram atau kg. Satuan berat yang umumnya digunakan di Indonesia adalah kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ons, pon, kuintal, dan ton. Untuk memudahkan konversi satuan berat, maka perhatikan tangga satuan berikut ini. Ada yang pertama kilogram, yang kedua hektogram, yang ketiga dekagram, yang keempat gram, yang kelima desigram, yang keenam ada sentigram, yang ketujuh ada miligram. Jadi satuan ini sama dengan satuan panjang sebelumnya, cuman bedanya panjang menggunakan meter, kalau yang berat menggunakan gram. Aturannya juga sama, setiap turun satu tangga artinya dikali dengan 10. Dan naik satu tangga artinya dibagi dengan 10. Saya harap tangga sebelumnya juga dihafal ya adik-adik. Dalam satuan berat yang lainnya yang wajib digunakan, yang pertama ada 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 kilogram sama dengan 2 pon, 1 hektagram sama dengan 1 ons, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 pon sama dengan 5 ons. Oke, nah contoh soalnya 4 hektagram berapa gram? Kita gunakan tangganya dari hektogram turun berapa tangga? Kita hitung sama-sama ya. Pertama, 1, 2, berarti turun 2 tangga. Dikali 100, maka 400 hektagram sama dengan 4 kali 100 sama dengan 400 gram. Oke. Contoh selanjutnya yaitu 500 mg berapa gram? Oke, kita sama-sama ya berhitungnya. Yang pertama, tangga pertama 1, kedua. Oke, dari miligram ke gram itu naiknya 3, berarti dikali 1000. Nah, 500 mg sama dengan 500 dibagi 1000. Kita coret nolnya 2 karena supaya mempermudah kalian. Sama dengan 5, sisanya berarti 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 gram. Oke, contoh selanjutnya yaitu 3 ons berapa kilogram? Kita ingat satuan yang lainnya. 3 ons berapa kilogram? Dari pengertiannya 1 ons sama dengan 100 gram, berarti 3 ons sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 kg. Selanjutnya 2 ton berapa kuintal? Dari pengertiannya 1 ton sama dengan 10 kuintal. Berarti 2
ton sama dengan 2 kali 10, sama dengan 20 kuintal. Alhamdulillah, karena pembelajaran telah selesai, kita baca doa sesudah belajar dulu yuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin. Nah, mungkin itu ya pembelajaran dari Kak Arini dan Kak Devia. Adik-adik semangat terus dalam belajar. Jangan lupa diniatkan untuk menuntut ilmu. Jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.